Selamat pagi saudara, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Sapa Kalsel. Dan tentunya saudara kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Namun sebelum kita menuju ke narasumber, mungkin kita akan sedikit ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya sama saudara yang ada di rumah nih, yang mungkin suka makan olahan ikan. Pasti ya sangat populer sekali ikan-ikan yang mungkin sering kita dengar seperti ikan nila, ikan mujair. Tapi pernahkah nih saudara mengenal ikan papuyu lebih dalam? Ikan papuyu ini adalah ikan khas dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau begitu kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol bersama dengan Kabid Perikanan Budidaya DKPP Kabupaten Banjar. Kita bersama dengan Pak Bandi Khairullah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tasya. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau kenalan sama ikannya nih hari ini ya. Dari Kabid Perikanan tentunya saja yang dikenalkan adalah ikannya nih ya tentunya ya. Nah, kita mungkin memberikan informasi juga kepada masyarakat mengenai potensi ekonomi ikan papuyu sendiri ini. Katanya ikan khas Kalimantan Selatan. Mungkin boleh dikenalkan dulu nih Pak Bandi, boleh silakan. Ya. Jadi selamat pagi pemirsa Kompas TV dan program Sapa Kalsel ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kita, perwakilan DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar ya. Jadi kenapa ikan papuyu ini nama lainnya adalah bahasa nasional ikan betok. Ikan betok ya. Ya, ikan betok. Kalau di Kalimantan Selatan terkenal dengan ikan papuyu, ya kan? Kenapa ini menjadikan komoditi? Ikannya kecil. Ikannya kecil, betul. Tetapi harganya sangat melambung tinggi. Betul. Nah, ini harga berkisar antara 25.000 sampai dengan 100.000 per kilogram. Wow. Jadi ini ikan kecil tapi harga melangit. Yang disebut dengan gelar ikan sultan. Ikan sultan ya. Karena kan harga setara dengan daging sapi. Betul. Nah, yang kedua, komoditi ini banyak digemari kearifan lokal kita Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan dan pada umumnya di daerah Kalimantan. Banjarmasin. Ikan ini ya. Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, dan Barat. Tetapi ikan ini merupakan komoditi atau spesies endemik yang unik dan lokal, yang mana ikan ini tahan pada kondisi perairan yang sangat ekstrim. Dan rasanya sangat gurih. Dan kalau datang ke Banjar tidak akan disebut datang ke Banjar apabila belum makan daripada ikan papuyu, terutama ikan papuyu bakar. Ikan papuyu bakar. Ya. Jadi yang terkenal juga di Kalimantan Selatan ini adalah ikan papuyu bakar seperti itu. Dengan harga yang selangit pun orang tetap mencari ya. Coba Anda masuk ke resto-resto atau pada warung-warung yang terkenal ya, khusus kuliner Banjar, 2 ekor itu rata-rata 50.000. 2 ekor saja. Dan ukurannya juga sebenarnya tidak besar ya, kecil-kecil saja nih ya. Itulah menjadi kenapa Kabupaten Banjar menggelorakan, membangkitkan inisiasi komoditi lokal ini untuk dibudidayakan. Dan kita emang Kabupaten Banjar ini merupakan peringkat 1 dalam produksi budidaya air tawar. Tetapi produksi budidaya secara global ya, komoditinya ya, patin, nila, gurame, lele dan sebagainya. Jadi banyak jenisnya sebenarnya. Kabupaten Banjar ini menjadi lumbung daripada produksi perikanan budidaya air tawar, baik itu komoditi yang nasional seperti patin, nila, lele, gurame, ya kan, bawal, itu komoditi nasional. Tetapi komoditi lokal yang belum kita kembangkan saat ini, salah satunya adalah ikan papuyu atau disebut dengan ikan betok. Ikan betok. Ya. Baik, kalau berarti di luar dari Kalimantan Selatan dikenal sebagai ikan betok nih ya. Dan si ikan papuyu ini kan saat ini sedang dibudidayakannya di Kalimantan Selatan. Ya, apalagi khususnya di Kabupaten Banjar seperti itu. Nah, apakah sudah mulai diimpor juga kah ke seluruh Kalimantan atau mungkin di luar Kalimantan? Jadi hari ini kita di tingkat pembudidaya atau petani, untuk benih yang diproduksi oleh kawan-kawan kelompok atau UPR, unit pembenihan rakyat, untuk ikan papuyu ini rata-rata per tahun 200.000 sampai 300.000 ekor bibit saja yang ya? diminta, atau permintaan pasar masih terbuka lebar. Baik. Nah, itu kan baik ada di provinsi tetangga kita, Kapuas, Palangkaraya, dan Kalimantan Timur lainnya. Itu
permintaan benih aja udah banyak juga banyak, gitu ya. 200.000 sampai 300.000 ekor hanya per tahunnya. Untuk bibit saja nih. Hanya untuk bibit. Belum lagi konsumsi. Untuk konsumsi lokal kita belum begitu terpenuhi. Belum begitu terpenuhi. Ya, karena apa? Mungkin Mbak Tasya bilang, kenapa? Karena pembudidaya kita masih sedikit. Nah, disinilah kita membangun sebuah gerakan. Bagaimana membuka pola pikir masyarakat pembudidaya yang lain, mau melirik dan mau mencoba memulai daripada budidaya ikan papuyuh ini yang bernilai sangat strategis. Sangat strategis. Ya. Tentunya bisa membantu perekonomian juga ya dengan budidaya ini. Ya. Namun sebelumnya kan papuyuh ini kan masyarakat lebih mungkin melihatnya papuyuh itu ditangkapnya di alam, tidak dibudidayakan seperti itu kan. Dan kenapa sekarang jadi penting sekali untuk dibudidayakan khususnya mungkin di Kabupaten Banjar nih Pak? Ya. Jadi saya informasikan juga ikan papuyuh ini kita dari dulu, dari nenek moyang, kita itu dari hasil tangkapan. Emang ruhnya ketersediaan ikan itu adalah di penangkapan. Ya kan? Iya betul. Zaman purba kan penangkapan dulu, berburu dulu, betul. Itu kan ruhnya. Sekarang ada terjadi transformasi yaitu budidaya. Nah sekarang kita lihat alih fungsi lahan sudah cukup masif. Masif sekali, betul. Populasinya dan mungkin batas akan kenapa harga sampai tinggi. Artinya populasi di alam sudah menipis atau menurun sedikit. Maka tergantung pada musim. Apabila musim puncak pasti akan murah. Hukum ekonomi kan berjalan. Betul. Semakin banyak barangnya ada di pasar, harga semakin murah ya. Betul. Tetapi kalau permintaan itu tidak diimbangi dengan budidaya, apakah kita bisa nanti ke depannya melihat jenis ikan papuyuh itu yang bagaimana? Mungkin papuyuh yang bergincu aja atau yang disebut papuyuh manis. Ya kan? Anekdot ini ya. Iya betul. Ya kan? Jadi gitu. Jadi alih fungsi lahan cukup masif dan kita harus mulai membudidayakan. Kita harus membudidayakan. Yang kedua, ini sangat potensial sebagai peluang usaha ekonomi masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Yang ketiga, kita punya lahan. Artinya sungai dan rawa yang marginal bisa tumbuh ikan, ya kan? Nah, inilah kenapa Kabupaten Banjar menggalakkan melihat potensi prospek itu dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang geografis, ya kan? Dan sudut pandang hari ini pemberdayaan wanita. Pemberdayaan wanita. Jadi mereka ini ya nantinya ya ikut turut membudidayakan seperti itu. Kita mungkin masih banyak yang ingin diperbincangkan tentunya ya. Apalagi dari tadi bilang banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Dan dengan adanya sekarang lahan untuk bisa membudidayakan, tentunya saudara kita juga penasaran strateginya seperti apa nih untuk bisa membudidayakan si ikan papuyuh ini tadi ya. Dan mungkin dari teknisnya seperti apa, apakah ada dukungan dari pemerintah untuk mereka yang ingin membudidayakan. Jadi saudara jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi dalam Sapa Kalsel. Untuk saudara yang penasaran nih, jangan cuma kita makan ikan papuyuhnya aja, tapi kita juga bisa membudidayakan. Mungkin secara mandiri juga bisa ya nih apa ya. Tentu kita akan bahas lebih lengkapnya di Sapa Kalsel. Saudara, kembali lagi di Sapa Kalsel dan tentu kita kembali lagi ya bersama dengan pengolahan dan juga pembudidayaan ikan papuyuh nih, masih bersama dengan tentunya di sini ada Pak Bandi bersama dengan kita. Kita kan ngobrol-ngobrol tadi sudah mengetahui ya kenapa sih kita harus membudidayakan. Nah, kali ini kita mungkin ke strateginya, caranya kita membudidayakan seperti apa. Kan juga ada strategi pengelolaan gitu. Apa aja nih program unggulan yang mungkin disiapkan sama DKPP Kabupaten Banjar untuk membantu masyarakat nih yang ingin membudidayakan papuyuh ini? Kalau kita hari ini bagaimana strategi? Tentunya kita dari pengambil kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kita membangun strategi yang namanya strategi kolaboratif dan interaktif. Ya, artinya kita membangun sebuah program yang namanya di tahun 2024 itu ada namanya Gerakan Pengembangan Kawasan Kampung Papuyuh. Yang mana itu
menjalankan sebuah mandat kementerian yang di surat keputusannya nomor 111 tahun 2023. Yang diturunkan oleh keputusan Pak Bupati Banjar nomor 207 tahun 2024 tentang pengembangan kawasan Kampung Papuyu yang ada di dua kecamatan. Di dua kecamatan. Ya, jadi ada kecamatan di sana Karangintan dan kecamatan Martapura Barat. Nah, jadi kenapa? Itu salah satu strategi regulasi hukum, ya kan? Membangun regulasi hukum. Strategi yang pertama. Tentang pengembangan kampung budidaya Papuyu. Baik. Kalau di SK Pak Menteri itu Kabupaten Banjar sebagai Kampung Papuyu. Sebagai Kampung Papuyu. Baik. Nah, bukan Kampung Papuyu. Diturunkan oleh SK Pak Bupati pengembangan kawasan Kampung Papuyu, yaitu dengan inovasi. Dengan inovasi, berarti ini strategi lagi nih ya. Strategi lagi dengan membangun inovasi gerakan pengembangan kawasan Kampung Papuyu yang terdiri 2 kecamatan, 7 desa di Kecamatan Karangintan dan 3 desa di Kecamatan Martapura Barat. Baik, hanya 2 kecamatan saja ya, baik ya. Strategi itu belum melengkapi karena itu hanya sebuah membangun mindset, pola pikir masyarakat untuk bisa berubah. Merubah ini tidak mudah selapak tangan. Betul. Tetapi bagaimana kita memberikan contoh atau plot kawasan atau demonstrasi kecil, ini loh bisa dibudidayakan. Baik. Ini loh pada masyarakat jenis ikan yang nilainya tinggi. Itu tahun 2024. Nah, lalu strategi kedua dengan membangun gerakan, memberikan bantuan, akses permodalan, bantuan bibit pakan itu dari pemerintah. Jadi dimodalin, disosialisasi. Ya, sosialisasi, pendampingan. Pendampingan juga. Itu tahun 2024. Dibangun gerakan tersebut. Sekarang di 2026 2025 belum melengkapi gerbang Kakak kita turunkan lagi dengan sebuah namanya inovasi Intan Sikapayu dari akronim Inovasi Tangguh Sinergis Kampung Ikan Papuyu. Di mana di situ akan dilahirkan output yang akan dikeluarkan adalah bagaimana mindset yang di 10 tadi yang mana terpilih, kita rangkul, kita sangat kolaboratif, yang saya bilang strategi kolaboratif interaktif, kita bangun yang namanya dalam satu wadah yang sudah dikukuhkan dengan adanya forum pembudidaya perikanan. Yang kedua ada yang namanya, ini inovasi ya, dari Intan Sikapayu tadi keluarannya adalah sekolah lapang budidaya perikanan. Khususnya ikan papuyu, para pembudidaya ikan papuyu. Di mana sekolahnya bukan di kelas, tetapi di pinggir kolam. Di pinggir kolam sawah, untuk mempelajarinya. Untuk belajar langsung praktek. Baik. Nah, artinya kan ini kalau hari ini kan yang tren-tren sekolah alam lah. Iya betul. Hari ini kita sekolah lapang pembudidaya perikanan. Ya khususnya pembudidaya papuyu. Di mana yang uniknya sekolah lapang ini? Kita dari dasar, dari membaca iklim sampai memijahkan sampai mengolah hasil. Sampai mengolah hasil, sampai siapa sudah yang mengolah jadi hasilnya? Ya? Makanya saya bilang pemberdayaan wanita. Gen Z juga kita libatkan. Anak muda. Untuk membranding. Makanya di sini semua pengetahuan kita kolaborasi. Kita bangun net stakeholdernya di dalam Intan Sikapayu itu sehingga terjadilah kolaborasi yang interaktif dan kolaboratif. Nah, dari pengolahan, wanita tadinya, wanita pembudidayanya kita olah yang namanya produk olahannya nanti ada. Dan ini kemudian dijual seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi ada forum, ada sekolah lapang, ada melibatkan pemberdayaan wanita, dan kita hari ini membangun net kolaborasi yang sudah kita petakan, sehingga Kampung Papuyu itu kita branding menjadi kawasan edukasi wisata ke depannya. Itulah inovasi yang berkelanjutan dan nanti bisa ke segala sektor juga ya, dari awalnya perikanan bisa ke pariwisata dan kemudian ke kuliner juga, pendidikan juga. Banyak sekali nih cabang-cabang yang bisa ditempuh hanya dengan satu gerakan tadi. Ini luar biasa sekali ya Pak. Luar biasa, tetapi ada hambatan dan tantangannya. Ada tantangannya nih pasti. Mungkin tantangan terbesar apa nih? Apalagi kan kita bilang perjalanannya jauh ya, dengan segala macamnya. Berapa tahun ya? Udah berapa tahun berjalan dan mungkin sekarang dengan segala banyak macam yang terjadi, mungkin di luar dari Kalimantan mempengaruhi nggak nih, mungkin menjadi tantangan terbesar juga? Kalau di luar Kalimantan tidak ada. Tidak ada. Malah mungkin kita, di dalam ya. Kita
kita kan hari ini melakukan peningkatan pendampingan kelembagaan. Bagaimana kelembagaan itu tumbuh, berkembang dan berkelanjutan. Dan secara dinamika kelompok harus harmonis. Ini mungkin jadi tantangan nih berarti ya. Saat yang dari kelurahan A, B, C dan itu bisa nantinya bisa ke depannya bisa direplikasikan ke desa-desa lain. Nah ini sudah mulai tumbuh. Iya, walaupun 1 desa, 2 desa. Kemarin juga saya ditelepon oleh desa lain, bagaimana untuk bisa budidaya ikan papuyuh. Akhirnya tertarik jadinya. Banyak ya, karena branding ini salah satu branding. Ya kan, jadi promosinya. Salah satu media ini juga berperan. Gitu ya. Media juga berperan. Terima kasih juga kepada pihak stakeholder media. Nah ini saya sangat bersyukur bisa meningkatkan perekonomian lewat saluran media. Betul, jadi bisa dipromosikan, banyak strategi ya, dari dipromosikan, kemudian dibudidayakan, disosialisasikan. Dengan tantangannya sebenarnya nggak mudah ya Pak ya, menyambungkan banyak kelurahan kecamatan untuk bisa jadi satu pikiran juga. Strateginya harus matang sekali ya Pak ya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi, kita rencananya ke depan seperti apa? Apakah mungkin dengan strategi yang ada ini mau dikembangkan lagi kah? Ataupun nantinya seperti apa? Kita akan kembali lagi tentunya ya saudara, kita sudah tidak sabar lagi untuk ngobrol lagi. Tapi saudara, setelah yang lewat ini ya, kita akan kembali di Sapa Kalsel. Saudara, kembali lagi kita di Sapa Kalsel tentunya ya, dengan obrolan yang menarik sekali mengenai strategi pembudidayaan dari papuyuh, dan juga bagaimana kita sebagai anak muda juga ternyata dilibatkan sekali ya tentunya. Bagaimana nih kita bisa memperpanjang usianya papuyuh ini ya di Kalimantan Selatan, supaya nanti di generasi selanjutnya masih kenal nih sama ikan papuyuh. Dan tentunya kita masih bersama dengan Pak Bandi. Pak Bandi, kita penasaran sekali nih kenapa gitu, dan mungkin pengaruh seperti apa yang ingin ditanamkan kepada anak muda nih dengan adanya berbagai strategi-strategi yang udah diciptakan. Ternyata juga ada strategi yang masih banyak lagi sebenarnya Pak ya. Tapi kenapa nih Pak mungkin yang pengen dikenalkan kepada anak muda dengan banyaknya inovasi-inovasi ini, kenapa sih Pak? Jadi salah satu gerakan pengembangan kampung papuyuh tadi, dan hari ini kita bangun sinergitas. Betul, dengan sebuah banyaknya anak muda inovasi gitu ya. baru lagi, intensitas payung tadi kan, agar bagaimana kampung ini bisa bersinergi semua pada stakeholder, baik atas maupun bawah, baik yang tua maupun muda. Betul. Hari ini Gen Z kita tampilkan, karena dia pandai-pandai digital. Betul. Hari ini kita sudah membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi ya. Dengan akademisi, dengan mahasiswa, dan baru-baru tadi juga mungkin di media Kompas TV, mahasiswa kedokteran. Iya, mahasiswa yang kesehatan masyarakat. Belajar dan mempromosikan dan mengenalkan daripada produk olahan samu modern tersebut. Artinya kita sudah membangun kolaborasi dengan akademisi perguruan tinggi, ya kan? Dari pihak balai-balai penelitian, kita tetap berkoordinasi dan memberikan balai penelitian sering memberikan edukasi, sering memberikan narasumber, dan bagaimana transformasi kolam tanah menjadi kolam terpal dan sebagainya. Iya betul. Ini adalah salah satu strategi juga tadi ya Pak ya. Bahwa tadi dari awalnya kolam yang mungkin masih tradisional bisa menjadi lebih modern seperti itu ya. Ini hanya baru uji coba. Tahun 2026 ini. Baru tahun ini. 2025 sudah sih ya. Tapi belum begitu. Masih dalam bentuk blueprint saja seperti itu ya. 2026 ini kita bangun transformasi dari kolam tanah. Uji coba di 10 kelompok. Jadi kan ada perbedaan dari tahun 2023, 2024, 2025 sampai 2026 itu kelompok sudah berkembang. Walaupun pembudidayanya ada yang menggunakan kolam bundar. Jadi kita ingin melihat dan kita bagaimana mengantisipasi daripada bencana hidrologis kita ini. Betul. Ya kan? Betul. Karena Kalsel atau wilayah Indonesia ini sering bilanya musim hujan sangat tinggi, banjir. Bukan di Kalsel aja, di Nusantara. Di Nusantara ya kan? Betul. Bahkan beberapa saudara kita masih ada yang banjiran sampai sekarang ya Pak musim kemarau dengan kekeringan yang sangat tidak ada ekstrim. hujan sama sekali, kering gitu kenapa juga komoditi papuyuh sangat diandalkan?
dia tahan pada lingkungan perairan yang sangat ekstrim. Baik. Artinya kan ini komoditi yang tahan bencana hidrologis. Bisa menjadi ketahanan pangan baru seperti itu. Itu Mbak. Dan transformasi ke kolam bundar itu merupakan alternatif dalam pencegahan atau kalau mengurangi kerusakan. Betul, kalau mengurangi resiko lah ya. Resiko. Kalau kolam tanah banjir dia akan jebol keluar dan ya. rusak, betul. Dan memperbaiki perlu kos yang besar. Oke. Kalau ini kan bisa dipindah-pindah. Bisa dipindah-pindah. Dan murah biaya dan biaya mungkin. Nah ini kita perlu studi awal. Untuk uji coba bagaimana sih secara RC rasionya, ekonominya nanti bisa terbangun. Kita lihat antara kolam tanah, kolam bundar berapa mendapatkan pendapatannya itu kita akan uji coba karena ini ada transformasi. Ada transformasi, ya. baik. Tetapi tidak kurang. Saya ingatkan juga ini kepada sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Perlu ada soft skill yang lebih baik di kolam kolam bundar ya. Bundar ya. Ya itu perlu ada. Orang yang soft skillnya di kolam tanah mungkin akan bertransformasi ke kolam bundar. Betul. Mungkin akan ada perbedaan. Nah ini perlu ada pelatihan, pembinaan, pendampingan secara intensif oleh DKPP dan stakeholder terkait gitu. Baik, jadi dari banyaknya strategi gitu ya, tetap perlu didampingi terus menerus ya, dan juga diperhatikan nanti sampai ke produk jadinya. Dan tadi saya sempat tertarik juga, tadi ada pemberdayaan wanita dan juga para Gen Z gitu menjadi produk jadi. Produk jadi seperti apa nih Pak yang ada saat ini untuk si produk ikan papuyu ini Pak? Ikan papuyu ini kan ada grade-nya ya, sesuai ukuran. Betul. Grade A itu rata-rata 90 sampai dengan 100 ribu. 90 sampai dengan 100 ribu per kilogram. Besar atau kecil nih? Itu rata-rata isi 9 ekor. 9 ekor. Ya, Oke. Ada 7 sampai 9 ekor lah. Baik. Itu 90 sampai 100 ribu. Itu di tingkat produsen loh, tingkat pembudidaya. Masih di pembudidaya, belum di tangan masyarakat. Di pasar nih. 120 sampai dengan 140 ribu per kilo. Untuk makanya saya bilang iya untuk grade A. Grade B. Itu rata-rata 50 sampai dengan 70 ribu. Di tingkat kuliner, resto dan sebagainya 2 ekor cuma 50 ribu. Dijualnya kan itu masih grade B. Betul. Di grade C. Grade C itu rata-rata 20 ribu sampai dengan 25 ribu rupiah. Betul. Nah di sini grade C inilah yang kita tingkatkan nilai tambahnya dengan dibangun produk olahan. Yaitu dengan diberi nama Samu Modern 3 varian rasa. 3 varian inilah yang kita kenalkan kepada masyarakat. Kita branding kepada akademisi. Kita branding dengan genji. Ini ada loh varian rasa. Bukan makanan kekinian saja kan. Tetapi kuliner khas Banjar, kelestarian budaya kita harus kita variasi dan modifikasi. Nah ini peran siapa? Nanti kita perankan. Artinya Genzi, betul SMK ya. Tata Boga. Betul. SMK Pariwisata mengenalkan produk perhotelan, produk ini, produk lokal. Apalagi Gangan Waluh, Gangan Besantan dengan iwak samu tadi. Waduh. Palit kacan, waduh. Wah itu hebat. Beliuran aja kita lagi. Oke, tapi mungkin yang terakhir yang mungkin kita pengen bahas, pesannya seperti apa nih untuk masyarakat mungkin di luar dari Kabupaten Banjar atau di dalam Kabupaten Banjar mengenai pembudidayaan ikan papuyu. Mungkin stigma seperti apa yang harus dihilangkan nih dari ikan papuyu selama ini dalam pembudidayaan ataupun penangkapan liarnya selama ini. Kita lihat atau kita amati bersama. Yang sering kita amati, yang kita dapat di lapangan. Pernah nggak kawan-kawan atau masyarakat yang beli anakan iwak papuyu di pasar yang pakai takaran? Itu kan dilarang di perundang-undangannya. Itu dilarang. Nah itu kan merupakan satu ancaman. Ya kan? Baik. Nah makanya harga itu masih tinggi karena hasil produk di alam sudah menipis. Baik. Bukan berarti kita meninggalkan sektor penangkapan, tetapi bagaimana kita ingin melestarikan hasil tangkapan dengan proses sektor budidaya. Betul, dan menaikkan grade mereka ya. Betul. Nah satu, saya berharap juga kepada masyarakat, marilah kita jaga ini komoditi lokal yang bernilai ekonomis tinggi dengan arif dan bijaksana. Yang menangkap anakan tolong jangan ditangkap. Jangan ditangkap, dilepas kembali ya seperti itu. Karena ini kan ya kita melihat pada sering terjadi fakta di pasar dan di lapangan. Yang kedua, ada loh ini sistem pembesaran ikan papuyu yang sudah bisa dibudidayakan. Betul, bisa menaikkan nilai gizinya juga. Kolam terpal pun bisa.
ya kan? Iya betul. Atau dengan sistem, karena di masyarakat desa itu ada sawah, kita bikin tabukan seperti kolam renang yang namanya BJ sawah, ditabur benih lokal kan sudah bisa. Bisa sebenarnya, betul. Nah inilah coba kita memulai di hal yang kecil. Betul. Menebar satu benih ikan dengan panen 1000 ekor ikan papuyuh. Oh, luar biasa. Tetapi gerakan ini harus dimulai dari yang kecil. Betul. Tidak bisa menengadah atau gerakan yang besar lalu mengecil. Minta langsung yang masif Ya, gitu ya. bisa. Kemudian hasilnya ternyata yang dikeluarkan kecil seperti itu ya Pak ya. Nah hari ini pemerintah hadir, pemerintah daerah Kabupaten Banjar itu hanya memberikan menggerakkan mesin pertama awal. Baik. Tetapi bukan menggerakkan mesin terus menerus. Selamanya gitu ya. Harus digerakkan oleh masyarakat. Kolaborasi yang saya bilang tadi. Betul. Baik masyarakat, pemerintah daerah, swasta, dan perbankan. Atau dari lembaga keuangan lainnya. Betul, untuk para UMKM yang CSA dan sebagainya. Disitulah bisa mau tumbuh ekonomi kerakyatan. Nah itu dia. Jadi bisa memberikan mungkin nafas segar baru ya untuk masyarakat mencari untuk mata pencaharian ya Pak ya, dengan pembudidayaan papuyuh tadi, karena hasil dan nilainya sangat menjanjikan ya, apalagi dengan mungkin pendampingan yang tepat dari sektor perikanan juga tentunya memberikan pendampingan, bisa menaikkan nilai dari ikan papuyuh tadi ya, yang awalnya mungkin kita selama ini hasil tangkapannya adalah grade C bisa naik menjadi grade A. Menaikkan tuh tentunya ya. Dan terima kasih banyak tentunya Pak Bandi di sini bersama dengan kita ya. Tentunya memberikan kita banyak insight yang luar biasa ya mengenai dari ikan papuyuh tadi dan bagaimana caranya kita bisa membudidayakannya, dan mungkin pesan-pesannya semoga sampai kepada saudara yang ada di rumah ya, yang mungkin ingin membudidayakan ikan papuyuh ini terutama di Kabupaten Banjar ya Pak saat ini sebagai sentra budidaya papuyuh ya. Dari DKPP juga tentunya ya, semoga nanti bisa menyebar ke kabupaten-kabupaten lain ya, supaya ikan papuyuh ini bisa menjadi salah satu ikon juga nih ya. Jadi kalau misalkan Kalimantan Selatan ingatnya ikan papuyuh tuh seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bandi, dan juga terima kasih juga buat saudara yang sudah menyaksikan di rumah, yang mungkin tertarik nanti bisa mampir juga ya ke Kabupaten Banjar untuk mungkin datang ke Kampung Papuyuh tadi untuk melihat secara langsung, siapa tahu tertarik membudidayakan sendiri di rumah juga bisa ya Pak ya. Tuh secara mandiri di halaman rumah siapa tahu ya. Terima kasih saudara sudah menonton Sapa Kalsel, dan sampai jumpa lagi di Sapa Kalsel berikutnya.